Hebat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin mendalami terkait pembebasan sebenarnya. Jadi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah tadi udah topiknya tentang pembebasan semua gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait pembebasan yang Bapak Ibu lakukan, apakah sekolah yang menjadi sasaran imbas itu yang menerapkan praktik baik yang Bapak Ibu berikan, itu penerapannya itu betul-betul 100% meniru sama total, ataukah sekolah-sekolah tersebut ataupun pihak-pihak tersebut melakukan modifikasi dari praktik baik yang Bapak Ibu berikan gitu. Nah, kalau seandainya memang ada modifikasi dari sekolah-sekolah tersebut, mau dijelaskan modifikasi seperti apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah tersebut gitu. Untuk Pak Dono dan Pak Doni mungkin kita dengar jawaban dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dulu ya. Untuk Pak Dono dan Pak Doni ya, kebetulan Pak Dono dan Pak Doni namanya. Baik, ini untuk tenaga perpustakaan. Jadi yang sejauh yang tadi dipaparkan ya, bahwa perpustakaan digital ataupun sistem peminjaman dan pengembalian buku secara digital itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sekolah masing-masing ya Pak Dono ya dan Pak Doni. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah praktek baik yang Bapak lakukan ini sudah diimbaskan ke tenaga perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah lain mungkin? Dan kalau sudah diimbaskan, sudah sejauh mana mereka mengadaptasi praktek baik ataupun sistem yang Bapak buat ini? Apakah udah ada yang meniru sama persis atau ada yang meniru tapi dengan melakukan modifikasi gitu? Oke, silakan. Silakan dari Pak Doni. Baik, terkait dengan pengimbasan mengenai aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya, apakah sudah diimbaskan ke sekolah lain ataupun belum? Nah, jadi untuk saat ini aplikasi si Ambaliku yang saya kembangkan itu memang baru berjalan 1 semester ini. Nah, aplikasi itu juga masih dalam proses pengembangan lebih lanjut, dan aplikasi itu belum diimplementasikan ataupun diimbaskan kepada sekolah lain, hanya baru kepada sekolah kami sendiri. Nah, akan tetapi ada beberapa sekolah yang saya dapati dari SD Negeri 6 Kundur dan juga SD Negeri 017 Kundur itu ada menanyakan terkait dengan aplikasi yang saya kembangkan itu. Baik, Pak Doni, terima kasih. Dan saya lanjutkan Pak Dono. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izin menjawab terkait untuk pengimbasan. Ya, alhamdulillah saya mulai dari lingkungan sekolah dulu Pak. Jadi pertama kali itu saya coba tahun 2022, di situ masih COVID. Jadi di situ juga anak-anak juga masih terbilang sistem pembelajarannya ada daring, terus ada luring, nanti ada berapa hari masuk sekolah, terus ada tidak. Jadi di sini saya coba menggunakan aplikasi ini atau digitalisasi. Jadi kebetulan saya coba di situ file PDF ya, kebetulan saya coba cari sumber file PDF. Jadi di situ saya coba dulu 1 atau 2 buku untuk dibaca siswa dulu. Jadi siswa membaca, terus kemudian dikirim ke WhatsApp. Jadi anak-anak di situ bisa belajar sambil bermain. Kenapa saya bilang belajar sambil bermain? Kebetulan kan anak-anak zaman sekarang ini kalau untuk handphone dia sebagian besar mungkin atau kebanyakan lebih mementingkan game. Jadi kalau memang kita aplikasikan, kita hubungkan minatnya mereka terhadap handphone, terus dia tidak lepas dengan handphone. Jadi kita gunakan alternatif untuk mengajak mereka berliterasi. Jadi seperti itu. Selanjutnya kalau untuk pengimbasan sesama tenaga perpustakaan, alhamdulillah kami punya grup literasi, dan itu memang alhamdulillah terhubung dengan tenaga perpustakaan. Itu bisa di wilayah kami, juga bisa wilayah luar provinsi. Namun alhamdulillah saya sampai saat ini
sudah saya mengimbaskan, terus saya dapat imbas balik Pak. Jadi ada satu sekolah, tapi memang tidak diterapkan di tenaga perpustakaan. Di situ yang menerapkan guru. Jadi dia punya alternatif seperti ini, sama seperti saya. Tadi saya lambat presentasi. Jadi mengajak siswa untuk menulis buku, ya karena kalau kita menulis buku ini Pak, kita filenya kita dapat Pak. Tapi kalau ibaratnya mohon maaf, kalau buku yang kita dapatkan dari pemerintah itu file PDF-nya tidak kita dapatkan. Jadi alternatifnya ketika dia mendapatkan informasi atau inovasi saya, terus diimbaskan kepada guru tersebut, kemudian dia membuat yang sama, tapi kenapa diimbaskan kepada saya? Karena dia mengajak saya seperti ini, Pak Dono boleh tidak sharing nih buku hasil anak-anak kami atau buku hasil guru-guru kami seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dalam hal penyajian inovasi ya yang sudah dibuat tadi, itu pasti ada harapan pimpinan dalam Bapak membuat inovasi tadi, dari validasi data, bukti-bukti hukum, terus juga akuntabel, inovasi dibuat seperti data-datanya itu. Terus argumen Bapak untuk meyakinkan pimpinan, ini pasti mantap Bu misalnya kan, itu pasti berkaitan semua. Nah dalam hal Bapak Ibu menyampaikan dan meyakinkan pimpinan sehingga dieksekusi lah kegiatan inovasi ini. Menurut Bapak Pak Dono dan Pak Dodi, seberapa besar ekspektasinya Pak? Apakah inovasi yang sudah dibuat itu di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi? Nah, dimulai dari Pak Dono dulu. Oke, baik, terima kasih. Sedikit berpikir sebentar Pak. Kalau dibicarakan ekspektasi, menurut saya di atas Pak. Kenapa saya bilang di atas? Karena alhamdulillah kepala sekolah saya ini sudah praktek pengajar udah 2 tahun dari tahun 2023. Mengapa saya bilang di atas Pak? Jadi saya mengusulkan kepala sekolah, Bu, saya sudah buat ini seperti apa ini, oke. Memang dibilang oke dulu Pak. Jadi kebetulan kemarin pada saat sebelum dia lolos praktek pengajar, di situ ibu kepala sekolah ini meminta tolong kepada saya, Pak Dono, ada nggak sumber informasi terkait kurikulum Merdeka, misalnya Merdeka Belajar. Alhamdulillah Pak, memang saya ada buku Merdeka Belajar nih Pak. Di ini tulisan rame-rame ya, kumpulan puisi dengan pantun. Jadi saya kirimkan akses linknya ke ibu kepala sekolah pada saat presentasi, dan alhamdulillah ketika hasilnya dari presentasi tersebut dia mendapatkan nilai baik sehingga dia lolos praktek pengajar. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, silakan boleh ingat bukan tujuannya untuk melakukan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah diberikan. Nah, jadi di sini saya mau bertanya kepada Pak Dono ya mengenai layanan perpustakaan digital berbasis website ini. Nah, jadi aplikasi kita ini sebenarnya sama-sama berbasis website. Nah, jadi saya sangat tertarik juga dengan aplikasi buku bacaan yang Bapak buat. Jadi sekiranya apakah aplikasi itu bisa diintegrasikan dengan website-website lainnya? Jadi kalau misalkan kayak bisa, saya tertarik untuk melakukan ATM terhadap aplikasi Bapak supaya bisa saya integrasikan dengan saya dan saya melakukan modifikasi seperti itu. Silakan Pak Dono untuk merespon dalam waktu 1 menit. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Doni. Ya, Doni ya. Nggak sedikit dekat Pak. Izin menjawab dari pertanyaan Pak Doni ini.
Jadi kalau untuk modifikasi atau ATM sebenarnya cukup mudah Pak ya. Jadi Bapak tidak perlu lagi untuk memilah atau mencari link atau website lain. Jadi cukup dari saya nanti linknya, nanti di situ Bapak akan terbuka di situ masuk atau login. Di situ login nanti Bapak menggunakan email Bapak, bebas email apa aja. Kemudian di situ akan muncul dashboard ya. Jadi di situ muncul dashboard, Bapak boleh punya dua alternatif, boleh langsung mengupload dokumen PDF-nya atau Bapak langsung membuat judul besarnya, misalnya perpustakaan SMA Negeri 2 Pundut, seperti itu. Namun ada batasan kapasitas file atau jumlah MB-nya ya, megabyte-nya. Jadi di situ maksimal 100 MB, jadi agak lumayan besar. Lewat dari itu memang tidak bisa. Namun kalau kita terus-terusan mengupload dalam waktu yang bersamaan, itu akan terjadi error sedikit. Jadi kita memang mohon tunggu bertahap karena kita memang harus ada refresh-nya seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan sekarang kepada Pak Dono. Tenang dulu Pak, jangan terburu-buru. Nah, silakan untuk bertanya ke Pak Doni Pak. Oke baik, terima kasih Bapak. Saya sekarang bertanya kepada Pak Doni. Ini pertanyaan dari Pak Dono. Gak apa ya. Begini ya Pak Doni, saya juga tertarik Pak ya terhadap aplikasi yang Bapak buat. Jadi seperti ini, alhamdulillah kita saling berkesinambungan. Jadi kalau yang Bapak peminjaman, saya layanan. Jadi saya seperti ini, untuk peminjaman saya masih manual Pak. Jadi kebetulan kalau untuk peminjaman atau pengembalian buku itu kan tertulis di belakang cover buku. Di situ namanya kartu slip yang berada di kantong buku. Berarti itu manual Pak. Tapi kalau yang menggunakan aplikasi nih Pak, digitalisasi, apakah data siswa atau anak dari dia meminjam kemudian mengembalikan itu kan sudah digital Pak, sudah Bapak buat gitu. Apakah hasilnya itu di print out atau dengan Bapak cukup disimpan digital saja gitu Pak? Terima kasih. Silakan Pak Doni untuk merespon nomor satu. Oke, baik. Jadi di sini Pak Doni ya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dono. Jadi kita berganti-gantian gitu. Studi kasus nih. Oke. Nah, jadi pertanyaannya apakah hasilnya itu bisa dilakukan secara print out. Nah, jadi dari aplikasi yang saya kembangkan yaitu si Ambaliku tersebut itu sudah memiliki fitur untuk melakukan cetak dokumen. Nah, artinya setiap satu histori dari peminjaman dan pengembalian buku yang dilakukan oleh siswa itu bisa dicetak printoutnya. Jadi nanti printoutnya itu bisa dijadikan sebagai pengganti kartu yang slip di belakang buku, sehingga nanti kita bisa cetak kecil saja supaya itulah yang akan kita masukkan ke dalam belakang buku tersebut. Nah, seperti itu Pak. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk peserta terakhir kita.